Sebelum menonton, simak tujuan pembelajaran hari ini ya. Adapun tujuan yang ingin kita capai sebagai berikut. Pertama, siswa dapat mengetahui jenis sampah. Kedua, siswa dapat mengetahui pengolahan dan pemanfaatan barang bekas dengan cara 4R. Ketiga, siswa mampu mengkreasikan barang bekas menjadi barang yang berkualitas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pemanfaatan barang bekas menjadi barang yang berkualitas. Sebelumnya, mari kita mengetahui lebih detail lagi tentang pemanfaatan barang bekas menjadi barang yang berkualitas. Mari simak gambar berikut ini. Memahami gambar tersebut. Masih belum mendapatkan pemahaman dari gambar tersebut? Baiklah, mari simak video berikut ini. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia? Saat ini, Indonesia menghasilkan sedikitnya 64 juta ton timbunan sampah setiap tahunnya. Secara sistematis, hal ini dapat merusak lingkungan jika tidak dikelola serius. Pencemaran lingkungan terjadi karena adanya sampah plastik. Apa itu sampah? Sampah adalah barang bekas atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Mari kita kenali dua jenis sampah lingkungan sekitar yang mudah untuk dimanfaatkan kembali, tetapi langkah besar untuk mencintai bumi. Pertama, ada sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai atau membusuk dalam keadaan yang cepat. Contohnya, sisa makanan seperti kulit buah-buahan dan sayur-sayuran. Ada juga dedaunan kering atau ranting kayu dan juga kotoran hewan. Kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terurai atau tidak dapat membusuk. Contohnya, sampah plastik, botol minuman bekas, pecahan kaca, dan lain-lain yang sulit terurai meski ratusan tahun lamanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan barang-barang sekali pakai. Mau plastik atau bukan, barang yang kita pakai pasti ada masa akhir pemakaian yang ujung-ujungnya harus dibuang juga. Maka dari itu, kita patut untuk mengolah masalah sampah dengan cara 4R. Apa itu 4R? 4R adalah reduce, reuse, recycle, dan replenish. Yang pertama, reduce, mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contohnya, membawa tas kain sendiri ketika berbelanja. Jadi, kalian tidak perlu kresek lagi. Yang kedua, reuse, menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya, menggunakan kaleng susu bekas untuk dijadikan tempat pensil atau jenis kreasi lainnya. Ketiga, recycle, mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contohnya, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Dan pengertian terakhir 4R yaitu replenish, mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu untuk membersihkan sesuatu. Barang-barang bekas dapat didaur ulang kembali menjadi karya yang lebih bermanfaat. Daur ulang adalah proses pengolahan kembali barang bekas menjadi barang yang lebih bermanfaat atau berguna dan memiliki nilai jual yang berkualitas. Contoh kreasi seperti gambar berikut.
Dan masih banyak lagi contoh kreasi lainnya. Berikut ini contoh pembuatan barang bekas menjadi barang yang berkualitas ala Bu Guru. Mari lihat proses pembuatannya. Ibu akan membuat kreasi pot bunga dari limbah botol plastik yang tidak digunakan lagi. Siapkan alat dan bahan seperti berikut ya. Membuat kreasi dari limbah ini harus dalam pantauan orang tua ya. Bekerja samalah dengan orang tua atau orang dewasa lainnya dalam pembuatan kreasi limbah, seperti kegiatan menggunakan benda tajam atau bahan berbahaya lainnya. Langsung saja cara pembuatannya. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah cukup sampai di sini. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Setelah menonton video pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita dapat menerapkan pemanfaatan barang bekas menjadi barang yang berkualitas, tentunya ramah lingkungan ya. Sekarang anak-anak Ibu coba kalian buat kreasi bahan bekas menjadi barang yang berkualitas, tentunya ramah lingkungan. Ayo berkreasi sekreatif imajinasi kalian. Perlu diketahui bahwasanya hal yang sangat kecil itu dapat menjadi langkah besar untuk kita mencintai bumi. Stay healthy, stay happy in the world. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Sebelumnya Ibu ucapkan apakah kalian tahu bahwa Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia? Membuat kreasi dari limbah ini harus dalam pantauan orang tua ya. Bekerja samalah dengan orang tua atau orang dewasa lainnya dalam pembuatan kreasi limbah, seperti kegiatan menggunakan benda tajam atau bahan berbahaya lainnya. Membuat kreasi dari limbah ini harus dalam pantauan orang tua ya. Bekerja samalah dengan orang tua atau orang dewasa lainnya dalam pembuatan kreasi limbah, seperti kegiatan menggunakan benda tajam atau bahan berbahaya lainnya.